Bab 3251 Asal-usul garis keturunan. Ye Bufan berkata, mengapa kamu keluar dari topik lagi? Teruslah berbicara tentang dirimu sendiri. Xiao Qing cemberut dan melanjutkan, jiwa naga dalam diriku sangat kuat. Sejauh ini, untuk sementara hanya bisa menyerap kurang dari setengah. Tapi saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya sedang terburu-buru untuk menemukan saudara Ye. Saya takut Anda akan diganggu oleh orang-orang jahat di sini setelah Anda naik ke dunia abadi, setelah saya mendengar bahwa ada seorang yang berpengaruh di King Wei Tian. Saya menunggu kakak Ye di sini, berharap untuk bertemu dengan Anda. Tetapi saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Sebaliknya, orang-orang jahat itu datang. Petik 2. Ye Bufan menggosok kepala gadis kecil itu lagi, tidak seharusnya kamu menungguku di sini. Setelah naik, aku pasti akan mencarimu secepat mungkin. Tetapi bagaimana jika kamu tidak dapat menemukanku setelah aku pergi? Bagaimana jika orang-orang itu mengganggumu? Kata Xiao Qing dengan ketulusan di matanya, tanpa kotoran apapun. Ye Bufan merasa hangat di hatinya dan sangat tersentuh. Ingat mulai sekarang, jangan terlalu bodoh. Jika kamu ingin melindungi kakak Ye, kamu harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Gadis kecil itu mengangguk. Oke, aku mengerti. Naga di tubuhmu hanya sebagian kecil dari jiwa yang telah diserap. Ya, gadis kecil itu berkata dengan penuh semangat, jika aku menyerap semuanya, aku mungkin bisa menjadi kuat, kata saudari. Itu aku dapat menyerapnya dengan cepat setelah berubah menjadi bentuk manusia. Jika memperkirakan berdasarkan kecepatan sebelumnya, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk mencapai level ke-6, dan akan membutuhkan 10 tahun untuk menyerapnya sepenuhnya. Saya tidak bisa memastikannya. Lagi pula, kecepatannya jauh lebih cepat. Ini hal yang bagus. Ye Bufan berkata, kekuatan dihormati dimanapun Anda berada. Anda harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Tidak ada gunanya mempraktikkan hal ini. Xiao Qing menggelengkan kepalanya. Serap jiwa naga untuk meningkatkan garis keturunanmu. Usahaku sendiri tidak berpengaruh sama sekali. Tetris, sepertinya aku menyerapnya lebih cepat. Ye Bufan terdiam. Ada hal seperti itu, tapi pikirkanlah. Sepertinya masuk akal. Gadis kecil itu fokus bermain game tanpa gangguan apapun. Dalam hal ini, mungkin lebih cocok untuk perpaduan jiwa naga dan tubuhnya. Oke. Kamu bisa bermain di sini selama beberapa hari ke depan, dan aku akan mengeluarkanmu jika ada kesempatan yang cocok. Petik 2. Ye Bufan tidak punya pilihan. Meskipun Master Sekte tahu bahwa dia memiliki ruang independen, dia tidak bisa mengumumkannya ke seluruh dunia. Membesarkan seorang gadis kecil pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dengan kata lain, Master Sekte mungkin berwawasan luas dan tidak mendambakan dunianya sendiri yang mandiri. Tapi orang lain saya tidak tahu. Terlepas dari yang lain, Bai Lingpu dan Zhu Fangkui membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Meski Ye Bufan sekarang adalah murid keturunan langsung dari Master Sekte, mereka tidak berani melakukan apapun di depan umum. Tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di balik layar? Xiao Qing tidak keberatan di sini. Yah, kamu harus teratur. Ayo temui aku. Ya. Aku akan datang menemuimu ketika aku memiliki kesempatan yang tepat. Petik 2. Gadis kecil itu mengepalkan tinjunya lagi, ya, ngomong-ngomong, jika seseorang menindasmu, keluarkan saja aku dan aku akan menghajarnya untukmu. Petik 2. Oke, Ye, Bufan menyentuh kepala gadis kecil itu, lalu berbalik dan meninggalkan istana Raja Naga. Ling Yunfeng, Gong Qingxuan dan Hua Bingyu berdiri bersama. Kakak senior, apakah kamu sudah tahu bahwa dia telah memajukan batas waktu kompetisi kekuatan? Meskipun Hua Bingyu tahu bahwa Ye Bufan telah menerima warisan dari kuil Guntur, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Dia sangat terkejut hari ini. Gong Qingxuan mengangguk, ya, karena dia sudah cukup kuat, tidak perlu menundanya lebih lama lagi. Hua Bingyu sangat terkejut, bagaimana kamu tahu? Gong Qingxuan tersenyum tipis dan melepas topengnya sangat indah. Mengintip, bukankah kamu sering mengintip dia sedang mandi?
Kakak senior, pipi Hua Bingyu langsung memerah, seolah-olah dia akan berdarah. Dia melakukan hal semacam ini secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka sudah ketahuan oleh kakak perempuannya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan karena sangat malu. Kakak senior, dia baru saja naik selama lebih dari sebulan. Kenapa kultivasinya meningkat begitu cepat? Ketiga murid He Honglian telah dilatih dengan cermat selama 300 tahun, tetapi mereka semua dikalahkan olehnya. Dalam hal kekuatan, Ye Bafan sudah menjadi murid muda nomor 1 di sekte ini, dan kecepatan kultivasi ini benar-benar menakutkan. Gong Qingxuan tidak melanjutkan topik pembicaraan, dan ekspresinya menjadi serius. Jika saya mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah orang yang langka, saya punya beberapa keraguan tentang kejeniusan yang tiada taranya, tapi sekarang tampaknya memang demikian. Kombinasi bencana guntur pemusnahan dan kecepatan kultivasi semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Petik 2. Tampaknya ini adalah berkah dari kita. Sekte Pedang Liu Guang. Pada titik ini, rasa malu di wajahnya menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Saudari, apa yang akan kamu lakukan dengan Su Fangqi dan Bai Lingpu? Apakah kamu ingin membunuh mereka terlebih dahulu? Jika tidak, mereka akan menjadi ancaman bagi Xiao Fan. Gong Qingxuan menggelengkan kepalanya, mereka belum bisa bergerak. Kami tidak memiliki bukti apapun, dan kedua, ini masih terlalu dini. Hua Bingyu sedikit cemas, tetapi dengan karakter kedua orang ini, masalah ini pasti belum berakhir, dan mereka pasti akan melakukan sesuatu secara diam-diam di masa depan. Bukan itu masalahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Bibir Gong Qingxuan menyeringai. Awalnya, Xiao Fan tumbuh terlalu cepat, yang merupakan hal yang baik dan buruk. Jika budidayanya meningkat terlalu cepat, itu mudah gagal mengikuti beberapa hal. Dia hanya membutuhkan batu asah. Dan kedua orang ini sempurna. Hua Bingyu sedikit terkejut. Kakak senior, apakah kamu ingin mereka melatih Xiao Fan? Jangan khawatir, ini ada peluang bagus. Gong Qingxuan melambaikan tangannya. Orang kecil itu jauh lebih kuat dari yang kamu lihat. Dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Temperamen yang tepat masih bermanfaat. Di sini, kedua orang tua itu tidak bisa membuat gelombang apapun. Ketiga, Feng, Su Fangqi dan Bai Lingpu duduk bersama. Saudara Bai, kita semua telah ditipu oleh anak ini. Wajah Su Fangqi menjadi pucat, dia tidak berguna, dia hanya berpura-pura. Saya tidak menyangka dia begitu kuat, dia lebih awal jika aku mengetahuinya. Singkirkan dia. Yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, tapi kelicikan anak ini. Bai Lingpu berkata dengan suara dingin, bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Kami telah dibodohi olehnya selama ini. Su Fangqi berkata, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau saya menyingkirkannya secara pribadi? Jika dia dibiarkan sukses sebagai pemimpin sekte, bagaimana kita, saudara, bisa menjalani kehidupan yang baik? Saat ini, kita tidak boleh bertindak gegabah, kita harus tenang. Bai Lingpu berkata, dia telah menjadi keturunan langsung dari pemimpin sekte. Apakah kamu pikir kamu bisa menyentuhnya di sekte pedang cahaya mengalir? Jika kamu mengambil tindakan, kamu mungkin kehilangan akal sebelum kamu bisa terluka, dia. Ini, Su Fangqi awalnya dipenuhi amarah, tetapi sekarang dia memikirkan teror pemimpin sekte dan segera menjadi lebih tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bertahanlah. Jangan menunjukkan permusuhan lagi. Cahaya dingin muncul di mata Bai Lingpu, selalu ada kemungkinan. Anak itu harus mati, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Petik 2. Bab 3252 Gong Qingxuan yang menakutkan. Keesokan harinya, Ye Bufan selesai menangani semua urusan klinik medis kuno, datang ke puncak Lingyun, dan berjalan ke aula kepala istana. Setelah memasuki pintu, dia menemukan bahwa ruang di sini sangat luas, dengan pegunungan dan air, dan ujung-ujungnya tidak dapat dilihat sekilas. Ternyata itu adalah dunianya sendiri. Pantas saja sang pemimpin sekte tidak menganggapnya serius setelah mengetahui bahwa ia memiliki dunia luar angkasa kecil. Ternyata orang bisa membuatnya dengan santai. Faktanya,
dia benar-benar salah memahami Gong Qingxuan. Dunia kecil luar angkasa bukanlah apa-apa di dunia peri, tetapi dunia Yan Huang jelas langka. Gong Qingxuan berdiri di tepi sungai dengan tangan di belakang punggung, punggungnya tinggi dan anggun. Melihat ke belakang, topeng kristal kembali ke wajahnya. Tak seorang pun di seluruh sekte kecuali Hua Bingyu yang pernah melihat wajah aslinya. Karena kamu telah menjadi murid pribadiku, aku akan mengajarimu seni mengolah keabadian mulai hari ini. Terima kasih, Guru. Ye Bufan membungkuk dan memberi hormat, tetapi dia sebenarnya merasakan sedikit ketidaksetujuan di dalam hatinya. Dia telah memperoleh warisan tingkat kedua dari sekte pengobatan kuno, dan memiliki rahasia magis yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, tidak perlu belajar dari orang lain. Selain itu, teknik Chaos Immortal tidak ada bandingannya di dunia, dan sangat cepat untuk dipraktikkan. Selama Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda. Kenapa? Menurutmu kamu sudah hebat. Mata Gong Qingxuan setajam pisau, seolah dia bisa melihat sekilas isi hatinya. Menurutmu apa masalah terbesarmu sekarang? Aku. Ye Bufan tersentak, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan pada saat ini. Lebih dari sebulan setelah naik, budidayanya telah mencapai tahap akhir keabadian emas, dan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia dapat membunuh orang lintas level 1 demi 1, bahkan mengalahkan Yi Abadi yang agung. Dengan kekuatan tirani dan kultivasi yang luar biasa, dia benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Kenapa? Kamu tidak tahu apa masalahnya kan? Kalau begitu biar ku beritahu, kultivasimu meningkat terlalu cepat, menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Perbaikan masa depanmu. Ini, Ye Bufan ragu-ragu. Dia langsung berkata, Guru menebus dosa-dosanya, dan murid saya mahir dalam keterampilan medis. Meskipun kultivasi saya memang meningkat sedikit dengan cepat, fondasi saya masih tetap sangat kokoh. Inilah manfaat dari Chaos Immortal Art. Selama Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda dapat meningkat dengan cepat. Akan ada fondasi yang tidak stabil. Apakah kamu tidak yakin? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa masalahnya. Aura Gong Qingxuan tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Pada saat ini, momentumnya menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap itu dikompresi ke ranah Golden Immortal. Ayolah. Apakah kamu tidak bisa melewati barisan dan membunuh yang abadi? Jika kamu menyerangku sekarang, tingkat kultivasiku hanya terbatas pada Suan Immortal. Tuan, ini tidak pantas, mengapa kamu tidak meningkatkannya itu sedikit lagi? Bufan sedikit bingung. Kultivasinya saat ini berada pada tahap akhir Golden Immortal, tetapi kekuatan fisiknya setara dengan puncak Suan Immortal, dan kekuatan mentalnya bahkan telah mencapai Great Spirit Immortal. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bisa dikatakan pasti menang jika hanya menyerang Jinxian. Dengan cara ini, akan sedikit memalukan untuk menyakiti sang master. Suara Gong Qingxuan dingin, berhenti bicara omong kosong, datang saja jika Anda diminta. Tuan, ini saya datang. Ye Bufan berhenti bersikap sopan dan menggunakan teleportasi, dan muncul di belakangnya dalam sekejap, meninju dengan keras memukul. Melihat pukulan itu mengenai punggungnya dengan kuat, ia merasakan ada yang tidak beres, karena tidak mengenai apapun, dan yang ada hanya bayangan di depannya. Saat dia hendak melanjutkan aksinya, dia menerima tendangan keras di pantatnya. Dia terbang puluhan meter dan mematahkan beberapa pohon kecil satu demi satu. Ye Bufan telah berlatih teknik binaraga Dewa Petir dan tubuhnya kuat kali ini. Dia tidak terluka, tetapi rasa sakit di pantatnya sangat jelas. Suara Gong Qingxuan dingin, gunakan semua keahlianmu. Ye Bufan bangkit dari tanah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun dia menekan kultivasinya ke alam keabadian emas, masih ada celah besar antara dirinya dan dirinya, tuannya. Kali ini dia tidak berani menahan diri lagi dan langsung menggunakan tinju Dewa Pemusnahan, meledakkan lawannya dengan ganas dengan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Pukulannya membawa kekuatan penghancur Dewa Kepunahan, yang bahkan Dewa Agung tidak dapat menahannya. Namun, setelah mengenainya, itu masih berupa bayangan, dan bahkan tidak menyentuh pakaian lawan. Dia meninju udara, dan kemudian dia ditendang lagi di pantatnya.
Dengan rasa sakit di hatinya, dia terbang sejauh 100 meter. Ini, Ye Bufan bangkit dari tanah dan mengusap pantatnya lagi. Dengan kekuatan tubuhnya, pukulan semacam ini tidak akan terlalu menyakitkan, tapi akan sangat menghina. Seorang pria dewasa yang ditendang di pantat satu demi satu membuatnya merasa marah. Lagi, teriaknya. Kali ini dia tidak hanya menggunakan tinju pemusnahan ilahi, tetapi juga pedang kesadaran ilahi. Ini sudah merupakan kekuatan tempur terkuat yang bisa dia hasilkan sejauh ini. Kekuatan mentalnya sebanding dengan Great Spirit Immortal. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatan penghancurnya, bahkan Great Spirit Immortal di tahap awal pun bisa bertarung. Namun pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa apakah itu tinju atau pisau kesadaran ilahi, semua serangannya adalah kosong. Jika Anda tidak dapat mengenai lawan, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa kuat keterampilan Anda, itu tidak akan memberikan efek sedikit pun. Benar saja, dia menerima tendangan keras lagi di pantatnya, dan seluruh tubuhnya ditendang ke tanah. Tuan, kemampuan gerakanmu terlalu kuat. Ye Bufan bangkit dari tanah, merasa sedih untuk beberapa saat. Bahkan jika Gong Qingxuan menekan kultivasinya ke alam abadi emas, dia tetap bukan tandingannya dan bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Bagaimana? Apakah kamu yakin sekarang? Ye, Bufan masih sedikit enggan, hanya saja keterampilan gerakan masternya terlalu luar biasa. Kali ini saya tidak perlu keterampilan fisik, Anda siap, saya akan menyerang. Oke, Ye Bufan kembali bersemangat, menarik napas dalam-dalam, energi abadinya mengalir dengan liar, dan kekuatan mentalnya sudah maksimal. Apakah kamu siap? Siap? Begitu Ye Bufan selesai berbicara, matanya membelalak tak percaya. Aku melihat pedang hitam kecil melayang di depanku, sekitar 1 kaki jauhnya, dengan cahaya pedang hitam mengarah tepat ke tengah alisku. Kecepatan pedang ini sangat cepat, dan membawa tekanan yang tak ada habisnya. Dia yakin jika Gong Qingxuan tidak menahan tangannya, pedang itu akan menembus kepalanya sepenuhnya. Tekanan yang dibawa pedang ini kepadanya terlalu besar, dan itu jauh lebih kuat daripada panah yang diam-diam membunuhnya sebelumnya. Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu belum siap? Ayo lagi. Setelah Gong Qingxuan mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan belati hitam itu menghilang. Ketika Ye Bufan berkonsentrasi padanya dan mempersiapkannya lagi, pedang itu mengenai dia lagi. Di tenggorokan. Setelah 2 serangan, dia berdiri di sana seperti tiang kayu, tanpa perlawanan sama sekali. Jika dia menghadapi musuh dan bukan tuannya, dia mungkin sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. Pedang yang sangat menakutkan. Ye Bufan menelan ludahnya. Dia sekarang sepenuhnya memahami betapa menakutkannya Gong Qingxuan. Bahkan jika seseorang menekan kultivasinya ke tingkat yang lebih rendah dari miliknya, dia tetap bukan tandingannya. Ini benar-benar menakutkan. Tidak heran dia memiliki status tinggi di Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Apakah kamu masih belum yakin? Jika menurutmu ini mirip dengan serangan diam-diam, coba metode lain. Setelah Gong Qingxuan selesai berbicara, belati hitam itu menghilang, dan pedang aqua panjang muncul di telapak tangannya. Bab 3253 Bayangan Mengalir. Pergelangan tangan Gong Qingxuan bergerak, dan pedang panjang berwarna biru aqua meledak ke langit dengan cahaya pedang. Tetapi pada saat ini, apa yang dilihat Ye Bufan bukanlah rasa takut atau keterkejutan, melainkan keindahan yang tak terbatas. Ya, itu indah. Cahaya pedang di depanku sungguh indah. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk terjun ke dalam cahaya pedang biru dan merasakan keindahan yang mempesona. Dia memiliki intuisi bahwa kecantikan seperti ini hanya berumur pendek dan dia harus memanfaatkan waktu dan menerimanya sesegera mungkin. Kemudian di bawah pengaruh kekuatan mental yang kuat, dia tiba-tiba terbangun. Cahaya pedang di depannya telah menghilang, dan pedang biru panjang menempel di dadanya. Ini, hati Ye Bufan dipenuhi dengan kengerian. Teknik pedang macam apa ini? Teknik pedang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan dapat secara langsung membingungkan pikiran orang. Perlu kalian ketahui bahwa dalam duel antar master, hilangnya konsentrasi sebentar bisa menentukan hidup atau mati,
yang menunjukkan betapa mematikannya teknik pedang ini. Gong Qingxuan menyingkirkan pedangnya, suaranya masih acuh tak acuh, bagaimana? Apakah kamu yakin sekarang? Murid yakin, tolong ajari saya. Ye Bufan benar-benar yakin sekarang, dan kesombongan di hatinya telah hilang bagi Kong. Alasan mengapa dia begitu sukses sebelumnya adalah karena dia belum pernah bertemu orang kuat seperti pemimpin sekte. Gong Qingxuan berkata, saya mengatakan bahwa fondasi Anda tidak stabil karena pengalaman bertarung Anda terlalu buruk. Karena kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, Anda hanya menghadapi sedikit musuh. Baik itu pedang guntur hitam atau serangan spiritual Anda, mereka hanya bisa menjadi efektif ketika lawan tidak siap. Alasan mengapa kamu mampu mengalahkan ketiga murid He Honglian hari ini adalah karena mereka terlalu ceroboh dan karena kamu menyembunyikan diri dengan baik. Jika serangan diam-diam tidak efektif, maka kamulah yang akan mati. Ini, Ye Bufan tidak bisa berkata-kata. Memang seperti ini. Dia menang hari ini terutama karena dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jika pihak lain dengan jelas mengetahui bahwa dia memiliki beberapa kartu truf, maka itu kamulah yang akan mati. Karena kamu telah memujaku sebagai gurumu, pemimpin sekte ini memiliki tanggung jawab untuk melatihmu dengan baik dan berlatih bersamaku mulai sekarang. Gong Qingxuan berkata, mari kita mulai dengan metode tubuh dulu. Metode tubuh yang baru saja kamu lakukan bisa jadi dianggap itu bagus, tapi itu terlalu mendasar. Tidak ada keuntungan lain selain lebih cepat. Ye Bufan setuju dalam hatinya. Teleportasi adalah keterampilan fisik dan bela diri yang sangat kuat di dunia kultivasi. Ini sangat kuat, tetapi tidak cukup di dunia abadi. Dibandingkan dengan keterampilan fisik mengerikan yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte tadi, itu bahkan lebih buruk. Gong Qingxuan melanjutkan, tahukah Anda dari mana nama sekte pedang Liu Guang berasal? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Gong Qingxuan berkata, sekte saya pandai ilmu pedang dan mendirikan sekte dengan pedang, jadi ini disebut sekte pedang. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui asal-usul kata, Liu Guang. Itu berasal dari teknik gerakan yang diam-diam diturunkan oleh sekte tersebut, Liu Guang Fuying. Apakah itu teknik gerakan yang baru saja dilakukan masternya? Gong Qingxuan mengangguk, bayangan mengambang Liu Guang adalah teknik gerakan terbaik dari sekte pedang cahaya mengalir kami. Tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki karakteristik yang tidak dimiliki gerakan lain, yaitu tetap berada dalam bayangan. Petik 2. Meski sudah pergi, ia dapat meninggalkan cahaya, bayangan, dan aura yang dapat membingungkan lawan untuk terus menyerang. Saat ini, Anda dapat maju, menyerang, mundur, atau bertahan, atau memanfaatkan situasi untuk melakukan serangan balik. Petik 2. Murid tahu. Petik 2. Ye Bufan sering mengangguk. Dia baru saja mengalaminya secara pribadi. Dia jelas mengira dia telah mengenai lawannya, tapi itu hanya bayangan. Sangat sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Ini adalah hal yang sangat menantang surga, keterampilan, tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari klon hantu. Bahkan jika itu miliknya sendiri, pihak lain akan tahu bahwa pasti ada kebenaran dan kepalsuan, dan akan ada orang sungguhan dan klon. Dan bayangan semacam ini adalah, tidak terduga, dan lawan tidak tahu sama sekali. Dan ketika lawan menyadari bahwa penyerang hanyalah bayangan dan kehilangan kesadaran, inilah saat terbaik baginya untuk mengambil tindakan. Tuan, tolong ajari saya. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan setelah memikirkan semua ini. Setelah mempelajari gerakan semacam ini, kekuatan tempurnya secara alami akan meningkat secara eksponensial. Sekarang aku akan mengajarimu rumus mental Liu Guang Fuying. Setelah Gong Qingxuan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya putih jatuh ke alis Ye Bufan, dan banyak hal tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan Gong Qingxuan, esensi abadi dalam tubuh mulai beredar dengan cepat. Tampaknya ini hanya teknik gerakan sederhana, tetapi jalur Xian Yuan sangat rumit. Setelah belasan napas, Gong Qingxuan menarik tangannya kembali. Ini adalah harta karun sekte kami. Meskipun kuat, juga sangat sulit untuk dipraktikkan.
Anda harus mempelajarinya dengan cermat dan memahami semua tekniknya. Ye Bufan membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan. Baiklah guru, saya telah memahami semuanya. Tidak sabar, Gong Qingxuan berkata dengan nada tidak puas. Meskipun bakatmu bagus, kamu harus waspada terhadap kesombongan. Bagaimana kamu bisa memahami semuanya begitu cepat? Tanda tanya, coba saya lihat seberapa banyak Anda memahaminya. Dia juga tahu bahwa Ye Bufan adalah seorang jenius yang hanya bertemu sekali dalam 10.000 tahun, jadi dia pasti akan bangga dan ingin mengambil kesempatan untuk memberinya pukulan. Ya, Ye Bufan menutup matanya lagi dan meninjau kembali rute latihan barusan dalam pikirannya, memahami perasaan spiritual setelah menyadarinya. Tiba-tiba tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap dia berada 10 kaki jauhnya. Masih ada bayangan di posisi sebelumnya, tapi itu hanya sesaat, dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Namun tubuhnya tersandung dan dia hampir jatuh ke tanah. Tuan, muridku terlalu sombong sekarang. Ye Bufan menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu di wajahnya. Meskipun dia nyaris tidak berhasil menampilkan bayangan mengalir, dia tidak bisa melakukannya dengan tenang dan terampil seperti yang baru saja dilakukan oleh pemimpin sekte. Bukan hanya jaraknya yang pendek, waktu pengambilan gambarnya juga sangat singkat, yang terpenting badan saya kurang stabil dan hampir terjatuh. Secara keseluruhan, saya masih belum dewasa dan perlu latihan lebih lanjut. Bagaimana dia tahu bahwa topeng Gong Qingxuan penuh dengan keterkejutan saat ini? Liu Guang Fuying adalah salah satu seni bela diri terbaik di seluruh sekte pedang Liu Guang. Sangat sulit untuk memahami dan menguasainya. Sekarang melihat seluruh sekte, hanya dia yang bisa melakukannya, bahkan Hua Bingyu pun tidak. Saya baru saja mengajari Ye Bufan sekali saja. Saya tidak menyangka pihak lain benar-benar mengingat semua poin penting dan memahaminya secara menyeluruh. Meski kali ini belum bisa dikatakan sempurna, namun sudah memiliki prototipe cahaya yang mengalir dan bayangan mengambang. Melihat keseluruhan sekte, hanya sedikit orang yang bisa menguasai aksi terbaik ini. Dia sebenarnya mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk menguasainya dalam waktu sesingkat itu. Meski masih banyak kekurangan dalam performanya, meski masih agak timpang, namun pada akhirnya merupakan aliran cahaya sejati, suatu keadaan yang tak mampu dicapai oleh banyak orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang pemuda di depannya, dan memberinya pemahaman baru tentang konsep jenius dan monster. Sebagai perbandingan, bakat kultivasinya dan Hua Bingyu tidak ada apa-apanya. Melihat keheningannya, Ye Bufan berpikir bahwa tuannya terlalu kecewa padanya, dan merasa sedikit gugup. Tuan, jangan khawatir, saya akan menjadi lebih baik jika saya berlatih beberapa kali lagi. Setelah mengatakan itu, dia mulai berlatih bayangan mengalir lagi, sekali, 2 kali dan 3 kali. Meskipun dia masih belum sebaik Gong Qingxuan sekarang, dia telah sepenuhnya menguasai poin-poin penting dan tidak jauh dari ranah kesuksesan kecil. Bab 3254 dipukul. Gong Qingxuan berdiri di sampingnya, mengenakan topeng di wajahnya. Dia tampak kokoh seperti gunung dan sedalam laut. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, hatinya telah dilanda gelombang besar. Dia ingat dengan jelas bahwa butuh 10 tahun baginya untuk mencapai tingkat pencapaian Ye Bufan, dan dia dipuji oleh gurunya selama 3 hari, memujinya sebagai ahli seni bela diri yang langka. Jika diukur menurut standar ini, apa yang dihitung oleh pemuda di depan saya? Penjahat, atau monster di antara monster. Secara keseluruhan, pencapaian luar biasa ini telah menyebabkan kerugian besar bagi hatinya. Tuan, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Ye Bufan berjalan mendekat, dengan sedih. Dia juga bisa melihat bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai ranah master sekte dalam waktu singkat. Cepat berlatih, jangan bangga. Gong Qingxuan mengatakan ini, tapi hatinya bergetar. Prestasi yang saya peroleh hari ini adalah hasil latihan ribuan tahun. Anda telah berlatih lebih dari 10 kali dan ingin mengejar saya, tetapi Anda tetap tidak bisa membiarkan saya hidup. Faktanya, Ye Bufan tidak berpura-pura, dia benar-benar berpikir begitu. Budidayanya pada dasarnya berasal dari warisan sekte medis kuno,
dan sebagian berasal dari warisan Istana Raja Naga. Sebagai perbandingan, kecepatan budidayanya luar biasa. Ditambah dengan transformasi tubuh fisiknya dengan teknik chaos, kualifikasinya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Hampir tidak ada batasan untuk mempelajari apapun, jadi dia memiliki ide saat ini. Liu Guangfuying seperti ini untuk saat ini, selanjutnya aku akan mengajarimu ilmu pedang. Gong Qingxuan langsung mengubah arahnya. Dia takut jika dia terus berlatih seperti ini, penjahat ini akan segera mencapai tingkat kesuksesan kecil, dan dia benar-benar tidak tahan dengan pukulan ini. Ye Bufan mengangguk, baiklah, guru, saya akan bekerja keras kali ini. Gong Qingxuan membalik pergelangan tangannya, dan belati hitam yang dia gunakan sebelumnya muncul di telapak tangannya. Ilmu pedang yang baru saja saya gunakan disebut Liu Guang Yijian. Itu juga merupakan salah satu keterampilan rahasia sekte pedang Liu Guang saya. Fitur terbesarnya adalah cepat dan sulit untuk dilawan. Pedang pendek yang sesuai disebut keheningan bulan gelap. Hari ini aku akan memberimu pedang ini, dan jangan mempermalukannya di masa depan. Setelah mengatakan ini, bulan gelap di telapak tangannya terbang tanpa suara, melayang di depan Ye Bufan. Terima kasih, Tuan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil belati hitam itu, merasa sangat gembira karena ternyata itu adalah senjata abadi kelas menengah. Ciri terbesar dari benda ini adalah auranya tertahan. Jika Anda menutup mata, Anda tidak akan merasakan kehadirannya sama sekali bahkan saat menyerang, ia tidak mengeluarkan niat membunuh. Dikombinasikan dengan jenis ilmu pedang yang digunakan oleh Master Sekte sebelumnya, itu memang pasangan yang sempurna, membunuh orang secara tidak terlihat. Oke, sekarang aku akan mengajarimu seni pedang Liu Guang Yijian. Setelah Gong Qingxuan mengatakan itu, cahaya putih muncul lagi dan menghilang di tengah alis Ye Bufan. Ini adalah seni pedang Liu Guang Yijian dan metode gerakan mental. Pedang cahaya mengalir terlihat sangat sederhana, tetapi kenyataannya sangat rumit untuk dikendalikan. Harap pahami dengan hati-hati dan beritahu saya setelah Anda menguasainya. Tepat setelah dia selesai berbicara, mata tertutup Ye Bufan tiba-tiba terbuka, dan miliknya mata penuh kegembiraan. Tuan, saya sudah sembuh. Gong Qingxuan terdiam beberapa saat. Kecepatan ini terlalu cepat, oke. Dengan pelajaran yang didapat dari terakhir kali, dia tidak banyak bicara kali ini, dan hanya berkata dengan ringan, ayo, lakukan padaku. Ya, Ye Bufan setuju, dan pada saat yang sama, An Ye diam-diam menghilang dari telapak tangannya dan muncul dalam sekejap. Cepat, terlalu cepat. Pedang ini bahkan berada di luar jangkauan pandangan manusia. Gong Qingxuan berdiri di sana dengan dua jari terentang, memegang bulan gelap dalam diam. Tampaknya semuanya tenang dan tenteram, namun dalam hati saya mulai mengutuk ibu saya lagi. Meski kecepatan pedangnya barusan tidak sebaik miliknya, meski masih terdengar suara samar terobosan di udara saat pedang dilepaskan, itu tidak senyap. Namun bahkan di dunia ini, saya telah berlatih selama 3 tahun. Maaf, Tuan, saya masih sedikit tertinggal. Ye Bufan memahami kuncinya dan tahu bahwa hal terpenting tentang pedang yang mengalir ini adalah diam, tapi dia jelas masih tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir tentang ini, kamu bisa berlatih perlahan di masa depan. Jika kamu ingin mencapai level tertinggi, kamu perlu mengintegrasikan niat pedang, kekuatan spiritual, dan esensi abadi menjadi satu. Kalau begitu aku akan mengajarimu langkah terakhir tadi. Yang terpenting dari rangkaian teknik pedang ini adalah integrasi kekuatan mental dan ilmu pedang, sehingga dapat membingungkan pikiran lawan saat digunakan, sehingga mencapai damage yang maksimal. Setelah beberapa penjelasan, dia juga menyampaikan rahasia Mosa Fanghua kepada Ye Bufan dan meninggalkan aula setengah jam kemudian. Hua Bingyu berdiri di depan pintu toko, mondar-mandir, dan langsung menyapanya saat dia keluar. Kakak senior, bukankah kamu bilang kamu ingin meneruskannya? Bagaimana? Apakah kamu sudah meneruskannya? Apakah dia punya bakat di bidang ini? Gong Qingxuan tidak berbicara, tetapi hanya melangkah maju. Melihat kakak perempuannya tampak sedikit tidak senang, Hua Bingyu segera mengikuti. Apa yang terjadi? Benarkah dia tidak cocok untuk berlatih bayangan mengalir?
Gong Qingxuan berhenti dan melihat ke belakang. Saudari junior, pernahkah kamu merasa seperti itu kamu dipukul pada tahun-tahun ini? Hua Bingyu tertegun sejenak, lalu berkata, kakak senior, kamu tidak boleh putus asa begitu cepat. Liu Guang Fuying adalah seni bela diri terbaik sekte ini tidak bisa mempelajarinya. Ini baru beberapa jam, jadi Anda tidak begitu bersemangat untuk sukses, bukan? Meskipun dia tidak bisa mempelajarinya hari ini, saya yakin dia bisa mempelajarinya dalam beberapa tahun. Dia adalah satu-satunya murid langsungmu, jadi dia harus mengajarinya. Melihat adik perempuan junior yang bersemangat, Gong Qingxuan menghela nafas lagi. Diperkirakan dia akan mencapai tingkat kesuksesan kecil dalam 10 hari. Hah! Hua Bingyu awalnya ingin terus membujuk, tetapi benar-benar tercengang setelah mendengar ini kata-kata. Kakak senior, apakah kamu bercanda? Apakah menurutmu aku bercanda? Gong Qingxuan berkata, dia tidak hanya memahami inti dari bayangan cahaya mengambang, tetapi dia juga telah mempelajari seni pedang cahaya mengalir dan seni pedang cahaya mengalir. Pedang Fang Hua instan, hanya membutuhkan total 2 atau 3 jam. Petik 2. Aku. Mata Hua Bingyu langsung melebar, dan mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Bagaimana ini mungkin? Baru sekarang dia mengerti apa yang dia maksud dengan dipukul. Tak heran jika ketiga skill Flowing Light dan Floating Shadow bisa dikatakan sebagai skill bela diri terpopuler dari Flowing Light Sword Sect. Keluarkan apapun secara acak, dan butuh ratusan tahun untuk menguasainya. Bagaimana hal itu bisa dipelajari oleh satu orang begitu cepat? Saya juga tidak percaya, tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dibandingkan dengan yang lain, kami benar-benar bodoh. Saya sudah lama tahu bahwa bakatnya sangat tinggi, jadi saya membuat rencana pengajaran sebelumnya untuk mengajarinya cara bersinar dan melayang dalam waktu 3 tahun. Ying, dia menghabiskan 3 tahun berlatih pedang cahaya mengalir, dan kemudian 3 tahun lagi untuk menguasai Setsuna. Fang Hua hanya 3 jam. Wajah Gong Qingxuan terlihat. Dengan sedikit kesal, kamu membawa kembali monster ini. Dia bukanlah seorang jenius tiada taraf yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun sejuta tahun. Tampaknya tidak ada yang sulit baginya, tidak peduli betapa sulitnya senjata itu. Anda dapat memahaminya dengan cepat setelah mengambilnya. Pantas saja dia ingin selamat dari kesengsaraan guntur pemusnahan. Jangan bilang kami iri dengan ini, semacam bakat, bahkan Tuhan pun tidak tahan, jadi kita harus membunuhnya secepat mungkin. Bab 3255 Legenda Kitab Surga. 3 hari kemudian, Gong Qingxuan memandang Ye Bufan di depannya, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Fakta membuktikan bahwa dia sekali lagi meremehkan bakat muridnya ini. Meskipun evaluasi telah terus ditingkatkan sebelumnya, saya rasa dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai kesuksesan kecil. Tapi sekarang, baru 3 hari berlalu, baik aliran cahaya maupun kedua teknik pedang telah mencapai tahap kesuksesan. Monster, dia pasti monster. Gong Qingxuan terus mengulangi kalimat ini di dalam hatinya. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Setelah demonstrasi, dia melangkah maju dan berkata, Guru, apakah menurut Anda latihan saya baik-baik saja? Apakah kemajuan saya terlalu lambat dan mengecewakan Anda? Petik 2. Dengan emosi campur aduk, Gong Qingxuan berkata, saya telah mengajari Anda semua yang perlu Anda ajarkan. Jika Anda ingin meningkat di masa depan, Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman dan latihan Anda sendiri yang berkelanjutan. Mendengar nada suara sang master seolah-olah dia sedang membiarkan dirinya pergi. Benar saja, Gong Qingxuan melanjutkan, situasi Anda istimewa. Tidak akan banyak manfaat berlatih di dalam sekte. Jadi, Anda keluar dan mengalaminya. Ye Bufan bertanya, kemana guru ingin saya pergi? Gong Qingxuan membalik pergelangan tangannya, dan sebuah undangan muncul di telapak tangannya. Undangan itu sangat antik dan indah, dengan 3 karakter, Zixinglou, tertulis di atasnya. Sebulan yang lalu, Zixinglou mengirimkan undangan. Akan segera ada lelang di Donghuatian. Levelnya sangat tinggi. Konon ada beberapa harta karun yang sulit ditemukan di dalamnya,
termasuk buku surgawi Inochen yang sudah lama beredar. Kamu bisa pergi, ayo pergi dan lihat apakah kita bisa mendapatkan harta karun ini. Buku surgawi Wugu. Ye Bufan membacanya dalam hati, apa ini? Tentu saja, buku surgawi Wugu ada di sini, keberadaannya dikatakan sebagai buku budidaya abadi tertinggi. Selama Anda melatih keterampilan abadi yang dicatat di atas, Anda dapat langsung bercita-cita ke alam kaisar abadi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Gong Qingxuan, Ye Bufan, dia hampir tersedak air liurnya sendiri. Tuan, apakah Anda salah? Bagaimana saya bisa mendapatkan buku harta karun semacam ini? Bahkan jika saya mendapatkannya, saya khawatir saya tidak bisa menyimpannya. Ye Bufan masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, dan dia belum bisa memasuki alam abadi sampai sekarang. Bagaimana mungkin bisa menyimpan harta karun yang bisa bercita-cita menjadi kaisar abadi? Jangan katakan bahwa Anda tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda bisa langsung kehilangan nyawa. Di dunia peri, kekuatan dihormati, dan hal-hal seperti membunuh orang dan merampas harta karun sangatlah mudah. Jangan bicara tentang karakter makhluk abadi yang kuat. Jika dikatakan dia memilikinya, hanya bisa dikatakan dia kurang menarik. Jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. Gong Qingxuan berkata, pernahkah Anda memikirkan mengapa harta karun seperti itu muncul di alam surga bawah saya, dan bagaimana harta itu muncul di pelelangan menara pencapaian bintang? Ini, Ye Bufan hanya bereaksi secara naluriah dan tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, memang ada masalah besar. Dia sekarang juga memiliki pemahaman dasar tentang dunia abadi. Di alam surga bawah, Raja Abadi sudah menjadi eksistensi teratas, belum lagi Raja Abadi dan Kaisar Abadi di atas. Jika kitab surgawi tak bernoda benar-benar seperti legenda, dan bisa langsung bercita-cita menjadi Kaisar Abadi setelah selesai, maka kitab itu tidak akan pernah muncul di alam surga bawah, apalagi di pelelangan. Dengan kata lain, meskipun itu benar-benar terjadi di sini karena kesalahan, Sekte Pedang Cahaya mengalir mungkin akan keluar secara paksa, jadi Gong Qingxuan pasti akan mengambil tindakan secara pribadi. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Gong Qingxuan sudah lama mengetahui tentang harta karun ini, tapi sepertinya dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Jika Anda tidak ingin mengalaminya sendiri, Anda sama sekali tidak berencana untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Secara keseluruhan, pasti ada yang aneh di sini. Mengapa demikian? Mohon minta guru untuk mengajari saya. Karena buku surgawi yang tidak bersalah ini terlihat sangat bagus dan indah, tetapi kenyataannya tidak ada gunanya. Gong Qingxuan mulai berkata, sebenarnya, buku surgawi yang tidak bersalah sudah ada telah digunakan di seluruh dunia peri. Itu menyebar selama ribuan tahun, dan ketika pertama kali muncul, itu segera menyebabkan badai berdarah, dan banyak orang kuat di dunia abadi jatuh karenanya. Ribuan tahun kemudian, semua orang menemukan bahwa tidak peduli siapa yang mengambil benda ini. Dibutuhkan banyak biaya untuk mendapatkannya, tetapi tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Orang sombong di dunia abadi yang saya sebutkan memahami buku surgawi Wugu, tapi tidak mendapat apa-apa. Bahkan Raja Abadi dan Guru Abadi tidak dapat memahami alasannya. Ye Bufan berkata, mengapa demikian? Kasusnya, dan justru sebaliknya. Gong Qingxuan menggelengkan kepalanya, tentang buku surgawi Wugu. Ada semakin banyak legenda, dan orang-orang kuat yang telah mempraktikkannya kemudian maju dan mengatakan bahwa latihan tersebut dicatat dalam wushu surgawi. Buku memang mudah untuk dipraktekkan, namun tidak ada kemajuan setelah dipraktekkan, dan juga tidak dapat menunjukkan kekuatan apapun, sama seperti mereka belum pernah mempraktekkannya. Bahkan ada yang menduga bahwa buku ini palsu sama sekali dan merupakan lelucon namun. Sebagian orang menduga alasan mengapa amalan tersebut tidak efektif adalah karena belum ditemukan metode yang cocok. Dengan kata lain, belum ada yang menemukannya sementara, buku ini disebut Kitab Keabadian. Apakah masalahnya terletak pada kata, keabadian? Apakah praktisi harus murni yin atau murni tubuh anak yang? Buku surgawi telah tersebar selama hampir 10 ribuan tahun,
dan segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan telah dipikirkan oleh banyak orang. Selama periode ini, tubuh yin murni dan tubuh yang murni yang tak terhitung jumlahnya telah mempraktikkan keterampilan ini. Saya masih tidak menemukan apapun. Istana mencoba mempraktikkan buku Wushen, tetapi pada akhirnya gagal. Ini, Ye Bufan juga berkecil hati, memikirkannya. Selama ribuan tahun, banyak orang kuat yang telah menanganinya. Saya khawatir orang-orang ini telah melakukannya memutar otak untuk memahami kitab surga dan mencoba banyak cara. Tidak ada yang pernah memikirkan bagaimana mereka bisa melihatnya dengan mudah. Gong Qingxuan melanjutkan, kemudian, masalah buku surgawi wushu mulai perlahan mereda, dan panasnya mereda. Beberapa orang kuat yang mendapatkannya merasa tidak ada harapan untuk memahaminya, jadi mereka akhirnya membuat beberapa perubahan dan mulai melelang mereka pergi ke pelelangan untuk ditukar dengan sumber daya budidaya. Namun, selalu ada beberapa orang yang belum pernah melihat buku surgawi tetapi tidak menyerah, berpikir bahwa mereka dapat memperoleh sesuatu darinya, sehingga mereka menghabiskan banyak uang untuk menawarnya. Sejak saat itu, buku surgawi tanpa wutain akan muncul di pelelangan setiap beberapa dekade, dan kemudian diambil oleh orang berikutnya, dan siklusnya terus berlanjut. Mampu memahami rahasia buku surgawi wusui. Satu-satunya hal yang berubah adalah kemunculan pertamanya dalam pelelangan alam surga. Di masa lalu, buku surgawi wugu dihargai setinggi 1 miliar keabadian bermutu tinggi kristal. Kali kedua 100 juta, ketiga kalinya 1000. Kemudian, tidak ada yang mempedulikannya di wilayah langit atas, dan akhirnya menyebar ke wilayah langit tengah. Ketika kami tiba di alam surga bawah, lelang terakhir menjual 300 juta kristal abadi tingkat rendah. Harga awal yang ditandai pada lelang ini adalah 5 juta kristal abadi tingkat rendah. Sudah ditentukan, biasanya tidak akan melebihi harga terakhir. Ye Bufan akhirnya memahami asal-muasal buku ini dengan senyum masam di wajahnya. Tuan, karena puluhan ribu tahun telah berlalu dan begitu banyak orang berkuasa yang tidak dapat memahaminya, menurut Anda saya tidak dapat memahaminya, bukan?